Alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa sama salah satu petani yang sangat bisa untuk menginspirasi kita semuanya. Soalnya beliau ini adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Pati yang sekarang sibuk menjadi petani yang sangat aktif tentunya bersama Bapak Hilal. Selamat siang Pak ya. Siang. Oke, ini lahannya lumayan luas ternyata Pak ya. Oke Pak, ini Pak Hilal sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati dari PKB Pak ya. Ini menyibukkan diri sebagai petani. Kenapa demikian Pak? Saya menyibukkan diri dari kegiatan tani itu bermula dari saran dari dokter yang saya harus mengeluarkan keringat. Oh, Saya harus mengeluarkan keringat dan harus minum air putih banyak. Salah satu solusinya saya harus bertani. Kalau saya jogging itu nanti bosen. oh gitu. Saya bosen. Emang sebelumnya sakit Pak ya? Saya kena diabetes sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kena diabetes, sama dokter disarankan untuk mengeluarkan keringat. Ini saya membuat solusi berkebun. Oke. Berkebun, kebetulan saya ketemu sama teman-teman dan saya termasuk anti pestisida. Anti pestisida. Berarti ini semuanya lahan nggak pakai urea atau apa gitu ya? Kalau untuk pupuk kimia saya masih, Masih pakai Pak tapi ya? tidak dominan. Oh gitu. Nah, hanya untuk membantu sedikit kesuburan tanah, tapi yang paling dominan saya pakai pupuk kandang, pupuk kompos. Nah di belakang saya ini ada ayam. Ini ayam apa ini kok? Tempatnya tinggi gitu Pak. Ini ayam petelur, Mas. Ini ayam petelur. Saya mulai dari pembibitan, jadi telur ayam netes saya pelihara sampai sekarang sudah bertelur. Oh, ini berapa ribu Pak? Ini 1.500. 1.500. 1.500 ya, alhamdulillah. Untuk ayam telur itu hari ini masih sangat potensi. Iya. Mengingat kalau per 1.000 ekor ayam itu produksinya 50 kg telur per hari. Per hari. Untuk 1.000. Kalau 1.500 ini ya kita dapat penghasilan 75 kilogram. Oh, per hari Pak ya? Nah, per hari. Oke. Kalau kita rata-rata harga telur 20.000 sudah berapa Mas? Oke Pak, selain ayam Pak, ini apa aja yang ditanam di perkebunan ini Pak? Saya di perkebunan ini hamparan yang ini. Ya. Rencana mau saya tanami pohon pepaya, di bawahnya pohon pepaya sebagai naungan, di bawahnya nanti porang. Porang. Nah, Bicara soal porang Pak, sekarang lagi hit juga Pak. Apa misalkan atasnya itu ada tanaman lain, itu nggak mengganggu pertumbuhan dari porang itu sendiri Pak? porang itu tanaman yang perlu pohon tegakan. Jadi kalau kita nanam porang itu sangat diuntungkan karena apa? Tanam porang itu 3 hasilnya. 3. 1 umbinya, Iya. 2 kataknya, buah porangnya ini. Yang ketiga adalah hasil produksi daripada tegakannya. Itu Karena itu, Pak? porang itu paling suka di bawah tegakan. Kalau di sini saya pakai tegakan pohon pisang. Iya. Saya panen pisang, Mhm. saya panen katak porang, saya panen umbi porang. Di sini rencana pepaya, panen pepaya juga. Oke. Begitu Ini porang. porang Pak ya? Ini kok kayak udah Ini umbi yang kebetulan pembenian saya beli umbi ini salah Mas. salah gitu ya? Salah. Jadi pada busuk Pak ya? Ini sudah rusak tapi saya berusaha untuk menyembuhkannya. Tapi masih tetap jamur. Tuh perkebunan yang unik juga ini ada pisang apa Pak? Cavendish. Cavendish itu jenis gimana Pak? Pisang Cavendish itu semacam kalau orang Pati bilang pisang Ambon tapi warnanya kuning. Ambon. Nah, pisang Ambon warnanya kuning. Beda sama raja ya Pak ya? Beda. Beda. Kalau yang ini kebetulan pohon raja. Pisang raja yang biasanya itu semua ada 300 pohon ini Cavendish semua. Ini udah berapa bulan Pak? Ini tanaman 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Terus ini kalau berbuah itu udah apa sampai berumur berapa ini Pak? Untuk sampai berbuah Cavendish itu di usia 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan berbuah, kemudian 3 bulan untuk pematangan buah. Jadi praktis 12 bulan 1 tahun itu panen. Oke, kalau untuk harga yang jelas kan raja tetap nomor 1 Pak ya, Ya. kalau di Pati gitu kan. Kalau untuk harga pisang yang seperti ini gimana Pak?
Untuk Cavendish saya belum tahu, belum berani saya bilang harga. Cuma kebetulan saya ada untuk pribadi saya ada link di Jakarta yang siap menampung berapa saja pisang Cavendish dari kami. Dia kebetulan seorang sahabat yang punya perusahaan catering yang cukup besar. Dia malah inginnya itu produk-produk unggulan dari padi, baik sayur maupun buah bisa diantar ke sana. Tidak harus dari kebun saya. Padi. Sayang kita nggak bisa ngelihat. Sayang sudah panen. Ya. Kalau bisa dilihat di Facebook saya ada, ya, mulai dari usia 0 sampai panen. Nah, ini sistemnya bukan hidroponik. Apa ini Pak? Hidroganik. Hidroganik. Bedanya hidroganik. Apa sama hidroponik? Kalau hidroponik kan pakai nutrisi abimik. Ya. Kalau hidroganik ini saya di sini kasih di gelas pop es bekas, saya masukkan sini, saya isi medianya kompos. Media kompos, tanam padi 22, bisa beranak sampai 18 kemarin. Ini berarti untuk padinya jenisnya itu sama seperti yang ada di ladang saya waktu itu pakai Impari 32. Terus untuk pengairannya saya pakai limbah daripada kotoran ikan. Oh, yang di sini berarti Pak? Nah, nutrisinya pakai limbah kotoran ikan. Ini itu kalau beda dari hidroponik dan hidroganik. Kalau hidroganik dari limbah kotoran ikan, kalau hidroponik saya pakai nutrisi abimik. Kalau yang ini rencana saya pakai untuk dan sistem hidroponik Dutch bucket. Ini yang ditanam apa Pak? Yang ditanam kita rencanakan melon. Melon itu sudah kami persiapkan. Namun karena apa ya? Kita bertanam tanpa pestisida, kita tunggu nanti greenhouse-nya jadi baru berani tanam karena serangga sangat banyak. Biar nggak terlalu panas gitu Pak. Satu nggak terlalu panas, yang satu antisipasi daripada serangga. Oh gitu Pak ya? Dengan adanya greenhouse kan bisa mengurangi serangga. Ini adalah selada. Ini waktunya panen Pak? Ya, ada waktunya panen. Nanti monggo ambil. Saya panen perdana, belum pernah ada tetangga kami jual. Semua saya hadiahkan buat teman-teman yang berkunjung kemari. Ini selada ini. Ini biasa untuk kalau di Korea ini untuk makan nasi Pak. Iya. Dibungkus. Ini bisa dimakan loh. Ini nutrisinya. Coba ini nutrisinya. Di sini nutrisi kita pompa, kita alirkan ke tanaman, kemudian kembali lagi ke sisa daripada makanan sayuran masuk ke tandon lagi dan dipompa, sirkulasi lah. Gitu jadi ya. kita hemat banget tentang nutrisi. Kalau ini jangka waktu untuk panen berapa? Jangka waktu untuk panen 35 hari, sama dengan sawi. Oh, singkat juga ya. Nah, ini iseng-iseng orang yang kata kecil itu ya. Orang-orang ya, bukan ini dari bunga. Oh, dari bunga. Lebih lama lagi itu. Saya nanam orang itu berbagai macam jenis, ada yang dari bunga, ada yang dari kata, ada yang dari umbi. Untuk ikan yang di bawah ini Pak, ini gimana nih? Kami ada guraminya, ada ikan mas, ada ikan nila yang di sini. Terus ini kolamnya. Cepat juga Pak untuk pertumbuhannya dengan sistem seperti ini. Ya kita untung dua Mas. Kalau saya sistemnya hampir sama dengan porang tadi. Sekali satu lahan panen berkali-kali, dua-duanya. Ikan juga panen, padi panen, sayuran panen. Berarti gini, ini untuk teman-teman semuanya yang punya lahan nggak begitu luas, ini kebetulan lah ya, bisa menginspirasi kalian semuanya, bisa berkunjung ke sini lah, melihat gimana caranya bercocok tanam dengan sistem hidroponik seperti ini. Jadi lahan yang sangat minim itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, betul Pak ya? Iya. Ya ini instalasi hidroponik kami yang kebetulan hanya berukuran 1 kali 5 meter ini. Kalau ditambah dengan ini, dalamnya 4 meter, ini bisa saya pakai tanaman. Kemarin sudah saya uji coba, biasanya saya pakai sawi. Ini muat 300 tanaman. Tanaman. Nah, kalau 300 tanaman
alhamdulillah berhasil semua. Bisa dikatakan 95% hidup dan panen. Kalau 300 tanaman ini, tiap tanaman itu 3 on, berarti on, ya. 3 tanaman sampai 4 tanaman itu sudah 1 1 kilo. kilo, betul. Terus jangka waktunya juga Jangka waktu sama 35 hari. Cara Jawane selapat dino ya. Injih, injih Pak. Paling enak itu selapat dino. Terus padi. Bapak bisa berkepikiran bikin seperti ini Pak, itu dari mana Pak? Terus belajar dari mana juga? Ini kan juga di Pati masih jarang gitu Pak. Kebetulan di Pati itu ada guru kami Ya. Untuk perintis hidroponik Jawa Tengah, Bapak Ari Arianto. Itu dari mana Pak? Ari Arianto rumahnya Salian. Dia basicnya bukan orang pertanian, basicnya dia IT, tapi dia mengembangkan dari IT-nya dikembangkan ke dunia hidroponik. Oke. Dia adalah perintis hidroponik Jawa Tengah, itu guru kami. Selain saya juga YouTuber, seneng buka YouTube, belajar tentang hidroponik, jadi saya padukan lah. Mana yang YouTuber hanya cari subscribe, mana yang betul-betul Wah, ini saya ini. betul-betul nge-share ilmunya di Iya, YouTube betul. tersebut. Nah, di Pati sendiri apakah sudah banyak yang seperti Bapak ini Pak? Kelihatannya sudah mulai. Sudah mulai. Baru mulai. Baru mulai. Dan saya sebagai anggota Dewan Kebetulan saya di Komisi BIM membidangi perekonomian, kemarin menganjurkan kepada Dinas Pertanian untuk membuat sebuah demplot percontohan tentang budidaya hidroponik. Dan insya Allah pada tahun ini sudah berdiri buat edukasi masyarakat Pati di Stadion Jayakusumo. Jadi Dinas Pertanian kami dorong untuk itu. Dan saat ini sudah taraf pelaksanaan pembangunannya, greenhouse dan instalasinya sebagai sarana edukasi masyarakat Pati. Terima kasih untuk waktunya Bapak Hilar. Semoga ini bermanfaat untuk para petani dan juga masyarakat yang ingin jadi petani. Khususnya saya harapkan petani milenial, Wih. teman-teman muda jangan takut bertani. Oke. Bertani tidak harus kotor-kotor. Bertani Oke, tidak harus kotor. saya harus seperti Bapak nantinya biar berkeringat. Semangat. Oke, Assalamualaikum. Bye bye. Salam.